Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara jemaat Tuhan di GKJ Purworejo. Berjumpa kembali dengan Pagi Menyapa, menjadi awal kita untuk mengawali hari sekaligus memohon berkat Tuhan di dalam menjalani hari ini. Bersama-sama kita akan merenungkan sabdanya, maka mari menundukkan kepala kita satu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Segenap hati kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan untuk segala berkat yang boleh kami terima di sepanjang kehidupan kami. Terkhusus pagi hari ini Tuhan boleh membersamai kami dalam program Pagi Menyapa. Kami hendak mendengarkan dan merenungkan sabda firman-Mu. Berkatilah kami, tolonglah kami agar kami dapat merenungkannya, dapat menghayati serta melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarnya, dan kiranya Roh Kudus Tuhan berkarya atas diri kami masing-masing. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara kekasih Tuhan, hari ini kita akan menerima sabda Tuhan yang diambilkan dari Mazmur pasal 145 ayat yang ke-9, terjemahan baru edisi 2. Mazmur 145 ayat yang ke-9, terjemahan baru edisi yang kedua, demikianlah sabdanya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, tentu saja kita mengalami banyak sekali kebaikan dan berkat Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari juga seperti itu. Tuhan menuntun, Tuhan menolong, Tuhan memberkati, bahkan juga senantiasa hadir bahkan ketika situasi krisis sedang terjadi. Kebaikan dan kasih Tuhan itu nyata di berbagai macam kisah pengalaman kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Mazmur 145 adalah gambaran dan juga pujian dari Daud untuk mengungkapkan kebesaran Tuhan. Ayat yang kita baca sebagai dasar renungan kita menyoroti bahwa sifat Tuhan yang penuh kasih itu kepada semua orang, kepada semua makhluk dan semua ciptaan tanpa terkecuali. Hal ini, saudara dan saudari, menunjukkan bahwa kasih Tuhan melampaui batasan, melampaui sekat, mencakup seluruh ciptaannya di dunia ini. Yang pertama, tentu saja Tuhan itu baik kepada semua orang. Daud mengatakan itu, bahwa Tuhan baik kepada semua orang. Ia ingin menegaskan bahwa kasih Tuhan itu bersifat universal. Kebaikan Tuhan tidak terbatas kepada orang-orang yang baik hatinya, yang setia kepadanya, tetapi juga justru kepada mereka yang belum mengenalnya. Bukan hanya dalam orang yang sering beribadah kepada Tuhan, tetapi juga orang yang kadang-kadang tidak beribadah. Bahkan sinar matahari itu diberikan kepada semua orang, bukan? Di dalam kehidupan sehari-hari kita menghayati itu. Kita dapat melihat kebaikan Tuhan melalui cara-cara yang sederhana. Melalui alam semesta, melalui kesehatan, melalui banyak hal yang telah Tuhan berikan. Yang terkadang menjadi hal yang biasa, seakan-akan biasa dalam kehidupan kita. Yang kedua, ayat ini juga ingin menyoroti bahwa Tuhan itu penuh rahmat terhadap semua ciptaan. Rahmat dan anugerah Tuhan itu adalah pemberian yang sebenarnya tak layak kita terima, karena kita manusia berdosa. Tetapi Tuhan tetap setia memberikan kasih-Nya, tidak hanya kepada manusia catatannya, tetapi juga kepada semua ciptaan yang juga diberkati dan menerima anugerah Tuhan. Bukti nyata bahwa rahmat dan anugerah Tuhan itu memelihara semua makhluk. Jika demikian, saudari-saudara, Bapak, Ibu yang terkasih, tidaklah kita lebih diberkati Tuhan dibandingkan ciptaan yang lain?
Mazmur 145 ayat 9 mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah sumber kebaikan dan rahmat yang tak berkesudahan. Saat ini, pagi ini kita diajak untuk merasakan, menyadari kasih-Nya. Mari kita belajar menjadikannya sebagai sebuah pegangan hidup, motivasi hidup agar kita bisa memuliakan Tuhan. Tidak hanya dalam ucapan, tetapi juga dalam tindakan yang nyata kepada sesama dan semua ciptaan. Apa yang perlu kita renungkan, saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, dari nats ini? Yang pertama, kebaikan Tuhan itu tidak memihak. Ayat yang tadi kita baca menegaskan bahwa Tuhan itu baik kepada semua orang tanpa membeda-bedakan. Kasih-Nya bersifat universal, mencakup semua orang, termasuk orang berdosa. Panggilan kita mensyukuri kasih karunia Tuhan itu juga mengasihi semua makhluk, semua ciptaan, sesama kita tanpa membeda-bedakan. Yang kedua, rahmat Tuhan itu, sekali lagi anugerah Tuhan itu meliputi segala ciptaan. Tuhan tidak hanya baik kepada manusia, tetapi juga rahmat dan anugerahnya itu kepada semua makhluk ciptaannya. Dia memelihara alam semesta, Dia memelihara semua ciptaannya, maka timbalan atau panggilan kita adalah merespon itu, menjaga alam semesta ini dari kerusakan, mencintai seluruh ciptaan Tuhan dengan sepenuh hati. Yang ketiga, apa sih respon kita atas kebaikan dan rahmat Tuhan itu? Tuhan yang baik dan penuh rahmat itu, saudara-saudara, mengundang kita merespon dengan hidup yang memuliakannya. Karena itu renungan saat ini mengajak kita untuk mengingat kembali kebaikan dan kasih setia Tuhan itu besar, maka kita diundang untuk melakukan hal yang sama kepada semua ciptaan. Selain kita bersyukur atas kasih-Nya, selain kita menghargai ciptaannya di dunia ini, maka kita harus hidup mencerminkan karakter Kristus di dalam hubungan kita dengan sesama, menciptakan damai sejahtera, sukacita, dan kebaikan bagi semua orang. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua, menuntun Anda dan saudara sampai dengan hari-hari yang dipenuhi dengan pengharapan. Amin.